Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Dugi Dirmawan, NIM 2021530099 dari Program Studi Sistem Informasi kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan paper yang telah saya buat dengan judul The Direction of Future Management Accounting Research in the Asia Pacific Region, atau arah manajemen masa depan riset akuntansi di wilayah Asia Pasifik. Perkembangan akuntansi manajemen kontemporer dari tradisional atau konvensional ke akuntansi manajemen kontemporer sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, persaingan antara perusahaan telah mendunia, dan perkembangan inovasi produk atau layanan telah dipercepat. Akibatnya, lingkungan bisnis perubahan dengan didukung oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi. Dengan demikian, perubahan dalam lingkungan bisnis telah mempengaruhi akuntansi manajemen atau manajerial dari tahun 1950-an hingga 1980-an. Akuntansi manajemen telah kehilangan relevansinya seperti yang disebut oleh Johnson dan Kaplan 1991 dalam bukunya yang berjudul Relevant Loss as the Dark Age of Relevant Loss, Johnson 1992. Karakteristik penelitian akuntansi manajemen berbeda dengan penelitian keuangan. Penelitian akuntansi dalam hal hitung berikut. 1. Behavioral research di bidang akuntansi keuangan dan pasar modal berbeda dengan manajemen bidang akuntansi. Biasanya dalam penelitian akuntansi keuangan menggunakan data arsip yang dikumpulkan secara tidak langsung atau data sekunder. Namun dalam penelitian akuntansi manajemen menggunakan data primer yang secara langsung dikumpulkan dari objek penelitian, misalnya untuk mengukur kinerja individu manajer dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen untuk mengumpulkan data secara langsung. Sebaliknya, untuk mengukur kinerja keuangan atau organisasi dapat menggunakan return saham atau harga yang dikumpulkan oleh data arsip. 2. Dalam bidang penelitian akuntansi manajemen, terutama menggunakan data primer yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian dan variabelnya berupa konstruk. Oleh karena itu, uji validitas dan realitas harus dilakukan untuk penelitian akuntansi keuangan. Pengujian tersebut tidak diperlukan karena menggunakan data sekunder. 3. Penelitian akuntansi manajemen dapat menggunakan metode eksperimen yang lebih tinggi validat internal dibanding dengan validas internal. Dalam metode ekspert sejati, penelitian berada di biaya untuk langsung memperlakukan dan secara eksplisit dapat memanipulasi satu atau lebih variabel independen. Lebih-lebih lagi, peneliti secara teoritis memiliki tingkat kontrol yang lebih tinggi. Kajian dapat dilakukan jika ada data dan teori sebagai dasar kerangka logika karena memiliki peran penting untuk mendukung penelitian.
Ada banyak teori besar yang digunakan untuk menjadi kerangka konseptual dan untuk merumuskan yang diuji hipotesa. Teori kontensi dan agensi adalah dua contohnya. Teori pertama, kontensi teori adalah dasar dari pengendalian, manajemen, dan penelitian strategi yang menekankan pada kesesuaian sumber daya manusia internal dan faktor lingkungan eksternal. Sedangkan yang kedua, agensi teori adalah teori dasar bagi dua pihak atau lebih yang membuat kontrak bisnis. Kedua kepala sekolah dan agen memiliki konflik kepentingan yang sama untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham mereka. Teori agensi ini adalah juga dikenal sebagai teori perusahaan yang diusulkan oleh Jensen dan McLean 1976. Bagian berikut menjelaskan 3 topik penting. Yang pertama adalah perbedaan konvensional dan akuntansi manajemen kontemporer. Yang kedua, perkembangan akuntansi manajemen penelitian dan yang terakhir mengusulkan arah penelitian akuntansi manajemen masa depan di wilayah Asia Pasifik. Penelitian akuntansi termasuk penelitian akuntansi perilaku memiliki nilai jika meningkatkan profesi informasi akuntansi. Ada 3 jenis akuntansi penelitian yang dapat dilakukan oleh peneliti. 1. Pasar riset yang mengidentifikasi saat ini atau potensi permintaan informasi. 2. Penelitian pengembangan produk baru yang mengeksplorasi cara-cara baru untuk mengukur, mengubah, atau melaporkan data. 3. Penelitian teknologi produksi yang berkembang metode produksi yang efisien untuk menginformasikan mereka menjelaskan banyak hal yang berkaitan dengan metode atau teori-teori dasar ilmu perilaku, khususnya psikologi, sosiologi, dan perilaku organisasi. Berdasarkan perkembangan konsep dan penelitian akuntansi manajemen seperti tersebut di atas, maka arah penelitian akuntansi manajemen di kawasan Asia Pasifik di masa depan harus mencakup semua studi termasuk dalam area manajemen akuntansi kontemporer. Akuntansi manajemen kontemporer adalah strategi akuntansi manajemen yang dikembangkan dari akuntansi manajemen konvensional. Untuk keberlanjutan praktik akuntansi manajemen kontemporer harus mempertimbangkan sosial dan lingkungan faktor selain keuntungan. Selanjutnya, arah penelitian akuntansi manajemen juga mempertimbangkan perkembangan teori akuntansi keuangan yang mengalami pergeseran dari US-GAAP menjadi IFRS point of melihat. Dalam hal ini, sangat penting untuk melakukan penelitian yang akan menghubungkan akuntansi keuangan dengan manajemen akunting. Misalnya penelitian yang meneliti dampak penggunaan praktik IFRS pada perilaku akuntansi manajemen. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.